Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutia Nisa dengan NIM 3101 2301 277. Di sini saya akan mengerjakan proyek UAS untuk mata kuliah Data dengan mengerjakan eh, mengenai classification untuk hasil diagnosis COVID-19. Oke, mulai yang pertama kita akan bahas dulu mengenai konteks and perspektifnya, di mana Linda merupakan seorang analisis data di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan yang bertugas membantu proses pengolahan data pasien. Dalam beberapa waktu terakhir, jumlah pasien yang menjalani pemeriksaan COVID-19 meningkat sehingga tenaga kesehatan memerlukan proses identifikasi awal yang lebih cepat untuk mengetahui kemungkinan hasil diagnosis pasien berdasarkan gejala dan karakteristik yang dimiliki. Proses identifikasi secara manual memerlukan waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam penanganan pasien. Oleh karena itu, Dinda berinisiatif memanfaatkan teknik data mining untuk membangun model classification menggunakan dataset publik mengenai karakteristik pasien COVID-19. Hasil classification diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan dalam melakukan screening awal sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Lalu lanjut, business understanding. Fasilitas pelayanan kesehatan mengalami kesulitan dalam melakukan identifikasi awal terhadap pasien yang berpotensi positif COVID-19. Karena banyaknya jumlah pasien yang harus diperiksa setiap harinya, kondisi tersebut menyebabkan proses screening awal menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Linda menyadari bahwa kemampuan untuk mengklasifikasi hasil diagnosis COVID-19 berdasarkan karakteristik pasien akan membantu tenaga kesehatan melakukan proses identifikasi awal secara lebih cepat, memberikan prioritas penanganan kepada pasien yang berisiko tinggi, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Dinda menggunakan dataset publik mengenai karakteristik pasien COVID-19 yang diperoleh dari Kaggle untuk membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi hasil diagnosis pasien ke dalam kategori positif dan negatif, di mana hasil analisis yang diperoleh diharapkan dapat menjadi informasi pendukung bagi tenaga kesehatan dalam proses screening awal dan pengambilan keputusan medis. Lanjut, data understanding, di mana datasetnya itu digunakan dataset yang digunakan adalah COVID-19 patient symptoms and diagnosis yang diperoleh dari Kaggle COVID-19. Nah, di sini saya sudah menempelkan webnya. Nah, ini webnya. Sini kita download datanya. Datanya ini seperti ini. Jadi kita rapikan dulu. Ini datanya ada yang sudah saya rapikan. Oke, lanjut untuk description attribute. Ada X di mana usia pasien dalam satuan tahun, lalu ada gender, jenis kelamin pasien, lalu ada fever, suhu tubuh pasien yang diukur dalam derajat Celcius, lalu ada cold, di mana tingkat keparahan batuk yang dialami pasien, lalu ada city, yaitu kota asal pasien, dan yang menjadi label itu khas COVID, di mana hasil diagnosis pasien yang dijadikan sebagai target klasifikasi dengan dua kategori, yaitu positif dan negatif. Nah, ini data yang sudah saya rapikan. Untuk yang menjadi label ini. Baik, untuk data preparation, di mana pada tahapan data preparation dilakukan proses pemeriksaan dalam penyesuaian data agar siap digunakan dalam proses classification menggunakan algoritma decision tree, di mana dataset yang digunakan merupakan data pasien COVID-19 yang terdiri dari atribut X, gender, fever, code, CP, dan his COVID sebagai label. Sebelum proses pemodelan dilakukan, seluruh atribut dicek untuk memastikan tipe data telah sesuai dengan karakteristik masing-masing antar atribut. Hasil menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki missing value maupun data yang tidak konsisten sehingga tidak diperlukan proses pembersihan data. Oke, untuk modeling kita akan praktekkan dulu menggunakan aplikasi Rapid Miner. Karena kita pilih blank process.
Lalu kita cari yang namanya Read Excel. Kita masukkan datanya. Ini kita akan mencoba mempraktekkan untuk data training terlebih dahulu. Classification training. Next. Ini untuk datanya. Lalu next, pada bagian kita sesuaikan dulu. Kita tipenya ganti nominal. Kita ganti tipenya jadi binominal. Oke, finish. Oke, setelah itu kita cari lagi di operator yang namanya set row. Nah, di sini kita sesuaikan yang untuk yang jadi labelnya itu apa. Nah, yang jadi label tadi has COVID. Ini jadi label model. Oke. Setelah itu kita cari yang namanya decision tree. Tarik sini. Oke. Baik, kita hubungkan. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini hasilnya decision tree. Pohon keputusannya ini. Supaya kita perkecil untuk melihat hasil dari decision tree sendiri, yaitu pohon keputusan. Oke, seperti ini bentuknya. Kembali ke desain. Oke, nah untuk yang training, sebenarnya kita cari dulu. Jangan lupa untuk menyimpan di sini, mas. Oke. Tadi lupa menambahkan class classification. Ini yang untuk yang training, kita lanjut yang testing. Kita pilih blank proses lagi. Salin tadi yang untuk data yang data trainingnya kita gini nanti namanya training. Lalu kita cari lagi Read Excel masih sama, kita masukkan terus testing. Nah, yang ini datanya. Next. Oke, kita sesuaikan dulu sini binominal. Ini binominal juga. Finish. Kita cari lagi set row. Ini untuk yang testing. Ini kita ganti namanya testing. Nah, jangan lupa disesuaikan untuk yang labelnya. Play. Lalu kita tambahkan yang namanya operator play model. Dan ke sini kita hubungkan ke sini, cari lagi, setelah itu performance. Performance-nya pilih yang binominal classification. Nah, hanya 2 nilai. Nilai label. Yes, ini.
semua. Udah kita jalankan. Dan ini no, no, sesuai, yes, yes, no, ini sesuai, sesuai, sesuai. Nah, ini sesuai, sesuai. Untuk performanya kita lihat, nah 88% untuk akurasinya. Akurasinya sekitar 88%. Jadi modelnya layak digunakan. Oke, ini untuk yang uh, testing. Kita jangan lupa save. Sama seperti tadi caranya. Kita pilih tempat penyimpanannya. Testing. Ini. Nah, setelah itu, ini sudah. Tadi yang training sudah, testing sudah. Sekarang kita lanjut ke scoring. Mulai dari awal saja. Text. Suka sini data testing. Data testing. Training maksudnya. Sesuaikan. Yes. Berikan lagi. Sekarang jadi label. Ya, apply. Setelah itu decision tree. Sini. Nah, di sini kita masukkan lagi Red Excel untuk memasukkan data scoring. Ya, ini testing, training maksudnya maaf. Testing. Oke, setelah itu kita lanjut memasukkan data testing scoring. Karena ini scoring, kita masukkan data scoring. Scoring. Data scoring ini tidak memiliki label. Kita atur di sini. Oke, ini lanjut ke apply model langsung. Sini, sini, ini sini, sini, sini. Oke, jalankan. Nah, sini. Nah, untuk prediksinya, ini yes, no, yes, 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 confident, confident. Pokoknya keputusannya seperti ini. Untuk yang scoring jangan lupa disimpan.
Oke, nah sudah ini. Jadi kita lanjut ke penjelasan. Oke, pada tahap modeling tadi, dataset yang telah melalui proses data preparation itu digunakan untuk membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Lalu hasil dari modeling adalah model decision tree yang telah dilatih menggunakan data training dan siap digunakan untuk proses classification pada testing maupun scoring. Nah, hasil dari uh, decision tree tadi itu keputusan yang kita sudah coba di media testing tadi. Kita coba lagi. Hasilnya, hasil decision tree adalah bukan keputusan seperti ini. Lanjut yang evaluation. Pada tahap evaluation tadi telah dilakukan pengujian terhadap model decision tree yang telah dibangun menggunakan data testing, di mana hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memperoleh hasil akurasi sebesar 88%. Nah, yang ini, yang sudah kita coba tadi di rapid miner. Untuk akurasinya sebesar 88%. Yes, no. Ini data tabelnya, yang ini prediction-nya sesuai. Oke. Jadi modelnya layak. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki tingkat ketepatan yang baik dalam melakukan diagnosis COVID-19 sehingga dapat digunakan untuk mengklasifikasi data pasien baru. Oke. Lalu deployment-nya yang pertama menggunakan model decision tree untuk memprediksi status diagnosis COVID-19 pada data pasien baru, manfaatkan hasil klasifikasi sebagai informasi pendukung dalam proses identifikasi awal pasien, memperbarui dataset secara berkala agar model tetap menghasilkan prediksi yang lebih relevan, lalu menggunakan kembali model yang telah dibangun untuk melakukan klasifikasi pada data baru tanpa perlu membangun model dari awal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.